Kalian kalau pilih partner kerja atau pasangan seumur hidup, pasti kalian mau yang pengen mendengarkan dan mengintrospeksi diri. Jadi nggak cuma ngobrol kayak ke batu gitu ya, nggak mengintrospeksi diri. Tapi mereka berhasil merubah ke keinginan kita sendiri. Seperti contohnya kendaraan listrik yang satu ini, Charge Maleo S, yang berhasil mengintrospeksi diri dan merubah dirinya menjadi lebih layak dan lebih enak untuk dikendarai oleh para pengendaranya, yaitu ojek online. Apa aja yang berubah? Ini dia videonya. Oke, pendahuluan dulu. Sebenarnya Charge Maleo ini sudah sering dipakai oleh ojek online, baik itu mau untuk mengantar barang atau mengantar orang sekalipun. Dan mungkin di antara kalian ada yang udah pernah menaikinya atau justru para ojek online ini sedang nonton reviewnya nih. Jadi secara visual emang kelihatan kok kayak nggak ada yang berubah sama sekali, kecuali memang dari segi grafis dan warnanya. Tapi kalau dilihat secara detail, ada yang berubah dan justru perubahannya signifikan. Memang di update Charge Maleo S ini, dia ada minor improvement ya istilahnya. Ada beberapa catatan dari ojol biar motor listrik ini makin enak dikendarai. Dan yang paling utama itu adalah bagian joknya. Kalau misalkan kalian udah nyadar, yap, joknya jadi lebih panjang dan jadi single piece doang. Kalau misalkan Maleo yang sebelumnya ya tanpa S, itu dia joknya kepisah antara pengendara dan penumpangnya. Ini membuat kenyamanan pengendara juga penumpangnya jadi lebih enak berkendara di atas Maleo S ini. Joknya lebih empuk, plus untuk diboncengin dia lebih fleksibel dan juga lebih nyaman tentunya untuk harian. Perubahan yang kedua, dia ada update di bagian motor listrik ya. Bukan perubahan output, bukan perubahan torsi, tapi dia lebih responsif untuk motor listrik ya. Jadi selain ojol yang mengeluhkan joknya yang tadi sudah direvisi, sekarang motor listrik yang dikeluhkan karena tarikan awal dari Charge Maleo sebelumnya dia lambat untuk tarikan awal. Padahal ini motor listrik, tapi torsi awalnya justru nggak berasa. Nah, di motor listrik yang sekarang ini, di hub motornya, responnya jadi lebih responsif dan tarikan awalnya jadi lebih nendang. Baik itu di mode eco, mode normal, atau di mode sport. Belum lagi kemampuan menanjaknya yang meningkat dari 15 derajat ke 20-25 derajat. Jadi dia lebih bisa diandalkan untuk nanjak-menanjak. Nggak cuma itu, sektor pengecasan juga diimprove. Jadi dari yang dikeluhkan sama ojol-ojol, dia ngecas pakai casan reguler itu membutuhkan waktu 5 jam dari 0 sampai 100%. Tentunya itu merugikan banyak ojol karena ya lagi-lagi perlu waktu yang lama untuk ngecas full kendaraan ini. Tapi sekarang di Charge Maleo S ini dia udah bisa fast charging, itu membuat pengecasan di Charge Maleo S ini jadi lebih singkat, yang akhirnya membuat untung para ojol. Jadi nggak perlu waktu yang lama untuk berhenti dan bisa langsung narik lagi. Dan ada 2 update lagi sebelum kita bahas motornya. Jadi 2 update itu adalah dia sudah ada regenerative braking, sama suspensinya, dia bagian preload sama ribonnya sudah lebih ditingkatkan lagi biar lebih nyaman untuk penggunaan harian, mau itu pengendaranya sendiri atau berboncengan sekalipun. Jadi beberapa revisi tersebut membuat Charge Maleo S ini makin layak untuk dipakai ojek online buat kendaraan tempur sehari-hari, mau itu buat pribadi atau bahkan buat narik sekalipun. Ya, sekarang kita bahas soal Charge Maleo S ini. Dari segi desainnya ya, motor skutik listrik ala Eropa banget desainnya. Jadi dia benar-benar dari depan sampai belakang itu mengedepankan ciri khas skutik yang utilitas. Jadi mau buat ngangkut orang, mau buat ngangkut barang, dia bisa. Dan bahkan di Eropa sekalipun ya, motor ini digunakan untuk ngangkut barang kebanyakan. Dan beberapa ojol pun ya menggunakan Charge Maleo sebagai kendaraan angkutan barang. Lebih sering mengangkut barang dibandingkan mengangkut orang. Jadi benar-benar skutik utilitas. Gak cuma itu ya, di bagian depan nih, misalkan kalian alangin dulu nih, bagian belakangnya dialangin dulu, coba kalian lirik bagian depannya aja, dia mirip salah satu motor dari perguruan saya pengepak yang namanya Bentley. Coba kalian lihat deh, lampunya gitu juga. Jadi benar-benar motor utilitarian. Oh ya, soal sektor pelampunya dia udah full LED headlamp,
sein sampai ke stop lampnya udah full LED. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, brand motor listrik Charge, brand motor listrik apa sih? Jangan salah, motor listrik ini sudah bekerja sama dengan brand V-Moto, yang salah satu model V-Moto tersebut itu sudah dipakai untuk jadi pedok bike dari tim Ducati Lenovo MotoGP. Jadi tentunya sudah dapat dipercaya dari segi kualitas, dari segi spesifikasi sampai performanya, itu sudah bisa dipercaya oleh kalian semua masyarakat Indonesia. Dan kita sekarang lanjut lagi bahas soal bagian kaki kakinya, di mana dia menggunakan suspensi teleskopik di bagian depan, sementara yang belakang dia pakai suspensi nih ya, single suspension doang, tapi bisa diatur bagian preloadnya. Nah, jadi bisa kita setting bagian preloadnya. Sementara untuk profil bannya sendiri dia 90/80, 16 inci di bagian depan, sementara yang belakang 90/80, 14 inci. Jadi ring yang belakang itu lebih kecil. Beda ya depan sama belakang ringnya. Bannya pakai swallow. Untuk pengeremannya dia pakai disc brake depan juga belakang. Nggak cuma udah disc brake depan belakang ya, tapi dia udah ada fitur kombi brake system juga. Jadi kalau kalian pakai tuas rem belakangnya doang, itu rem depannya juga ikutan ngerem. Safety juga, dan cukup unik karena dia depan belakang disc brake, bukan belakangnya pakai teromol. Lalu ngomongin soal roda belakangnya ya, dia motor listriknya pakai hub belakang, jadi langsung nyambung ke velg belakangnya ini. Tapi untuk penggantian bannya gampang ya, jadi dia nggak perlu ngelepas hub dinamo motor listriknya, cukup lepas 4 bautnya ini aja buat ganti bannya. Simple tapi bermakna. Ngomongin soal hub listriknya, dia dapat mengeluarkan torsi sebesar 80 Nm yang dapat mengantarkan motor ini top speednya hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh sampai 150 km jika menggunakan 2 baterai. Jadi kalau cuma pakai 1 baterai, jarak tempuhnya cuma 75 km. Tapi kalau pakai 2 baterai, 150 km. Lumayan kan? Namun nggak kayak beberapa motor listrik yang baterainya bisa di-swap, bisa kita tukar langsung ya, jadi cepat pengisian dayanya. Dia nggak bisa di-swap sama sekali, tapi baterainya masih bisa dilepas biar kalian kalau mau ngecas itu nggak perlu masukin motor ke dalam rumah, nggak perlu masukin motor ke dalam tempat berhenti. Jadi tinggal copot baterainya, masuk sama kalian, dan tinggal cas langsung colok ke baterainya. Gampang. Sekarang kita ngomongin soal panel instrumennya, dan ternyata ini ada salah satu poin yang berubah juga dari Charge Maleo S dibandingkan Maleo yang sebelumnya. Kalau misalkan kalian lihat, tombol-tombolnya kayak kepunyaan motor perguruan sayap mengepak lagi. Nih dari mulai klaksonnya, terus ada lampu jauh, lampu deket, pas beam di bagian atas. Dan yang paling enak sekarang sein-nya, dia pengoperasiannya kayak motor seperti kebanyakan motor senormal-normalnya aja. Jadi pengoperasiannya kayak biasa, sein ke kiri ke kanan, kalau misalkan udah nge-cancel tinggal pencet aja. Sementara kalau di Maleo yang sebelumnya, kalian masih switch yang geser. Jadi kalau misalkan habis nge-sein, mesti di switch lagi ke bagian tengah. Agak ngerepotin, kalau yang ini tinggal pencet aja. Oke, di sebelah kanan itu ada tuas buat parkir, nyala matiin motor ya. Jadi kalau misalkan kalian nyalain dalam keadaan parkir, dia ini mode P ini nggak bisa digas sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian mau berkendara dengan Charge Maleo S ini, kalian mesti ke mode D dulu. Jadi kayak engine cut off nih di bagian atas ini. Sementara yang di bagian bawah, ini bukan tuas hazard, tapi tuas mundur. Jadi kita mesti sambil mencet ini, terus digas, barulah motornya bisa mundur. Ya fitur yang banyak di motor listrik ya. Terus di bawahnya, ini bukan tombol starter lagi-lagi, dia tombol mode berkendara. Ada 3 mode berkendaranya, ada Eco, normal, dan mode sport. Oke, sekarang kita bahas soal speedometernya. Di sini kita mau nunjukin juga gimana cara nyalain motornya. Oke, biasa ada anak kunci, bisa dicolok, bisa kita nyalain ya. Tuh, dia motor langsung nyala. Terus kalau mau buka bagasi tinggal puter aja berlawanan jarum jam. Tapi nggak cuma lewat anak kunci, tapi kita bisa lewat remote-nya juga. Jadi bisa nyalain motornya secara keyless ya. Pertama kita pencet dulu tombol buka dan pencet 2 kali yang ada icon listrik ini. Tuh. Dia langsung nyala. Bisa kita langsung gas. Tuh ya. Udah, jadi nggak perlu nyolok-nyolok kunci deh. Matiin gimana bang? Matiin ya, tinggal pencet lama yang icon kunci. Tuh. Udah, mati deh motornya.
Oke, tapi karena kita mau nge-review speedometer, kita nyalain lagi ya. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan di bagian speedometernya. Dia masih bisa mode siang ataupun malam. Jadi kalau misalkan mode malam dia bakal nyala. Ada backlightnya, ya. Nah, sementara untuk informasinya apa aja yang tersedia di speedometernya, tentu ada jarak tempuh di bagian atas, terus odometer di bagian bawahnya, lalu indikator persentase baterai, terus ada speedometer di bagian tengah sini, dan ada tingkat ampernya. Udah kayak tachometer tuh tingkat ampernya ya tuh. Jadi seberapa level kita narik gasnya itu ada informasinya. Terus ada mode berkendara, 3 mode berkendara ya, Eco, normal, dan sport. Yang rotasinya cukup unik karena dari 3 dia nggak langsung ke 1, tapi ke 2 dulu terus ke 1. Nah dari 1 dia ke 2 dulu terus ke 3. Jadi dia naik turun, bukan rotasi. Unik juga. Dan di atasnya ada indikator jam, lalu suhu sekitar motornya. Jadi suhu luar motornya ya. Oke, itu aja. Sementara di bagian bawah ada indikator sein, indikator baterai kalau misalkan ada trouble, dan lampu jauh, lampu dekat tuh, yang nyala. Sama kalau lagi mode parkir, dia nyala di bagian bawah sini. Ngomongin soal remote-nya, ternyata Charge Maleo S ini punya fitur alarm plus. Waduh, gimana tuh bang? Jadi dia kalau misalkan kita pencet tombol lock yang ada di kuncinya nih ya, sampai bunyi, kita taruh aja dalam kondisi stang nggak kekunci sama sekali, jadi bisa bergerak dengan bebas. Kalau kita turunin, tuh alarmnya bunyi, tapi sekaligus ngunci ban belakangnya. Jadi nggak cuma berisik doang, tapi kalau misalkan mau digeser-geser motornya sama maling atau tukang parkir yang jahil sekalipun, dia nggak bisa. Tuh. Nggak bisa dipaksa sama sekali tuh. Ya. Jadi bakal berat nih buat yang mau nyolong si Charge Maleo S ini. Harusnya ini diaplikasikan ke motor-motor modern zaman sekarang. Terus gimana bang cara nonaktifinnya? Antara kalian pencet lagi kunci yang buka ini di kunci keylessnya, atau kalian langsung kontak on ke rumah kuncinya lewat tanah kunci. Dia bakal nonaktifin alarmnya. Turun ke bagian bawah speedometernya ya, dia ada rumah kunci nih yang nggak ada shutter key sama sekali. Jadi bener-bener ya cuma lubang kunci aja. Tuh, udah nggak tertutup sama sekali. Dan ada 2 kompartemen terbuka di kiri dan kanan. Jadi bagian kirinya ini ada colokan USB Type E, sayang belum Type C. Dan ada partisi pemisah untuk naruh HP nih. Jadi buat kalian para ojek online, kalian bisa naruh HP tuh ya, dengan leluasa dan nggak goyang sama sekali tuh. Dia ini banget, ngejepit HP-nya banget, jadi nggak bikin HP-nya bergetar. Ini bagus buat HP-nya yang udah ada optical image stabilizer biar nggak rusak. Oke banget nih, jadi bisa langsung nyolok. Ojol banget ini motor emang, enak. Sementara yang di bagian kanan dia udah kompartemen terbuka aja, kosong, melompong tuh ya. Oke, sementara ada di bagian tengahnya gantungan. Jadi kalau misalkan kalian beli gorengan, gantung di sini. Untuk minumannya bisa taruh di kiri ataupun kanan. Nyaman ya. Dah, dek kakinya rata, bisa buat bawa 2 galon kemungkinan karena lebar. Lalu ada colokan ngecasnya. Jadi kalau misalkan kalian langsung ngecas dari motor juga bisa. Dan untuk bagasinya, seperti yang kalian lihat tadi di stock shoot ya, itu muat sebenarnya buat jas hujan. Ini dari tadi kita bawa tas juga, tas kecil. Tapi walaupun udah ada baterai, dia bisa muat jas hujan untuk 1 orang. Sayang nggak muat helm aja sih. Tapi ya kalau helm bisa kalian akalin dengan kalian beli jaring-jaring buat diikat helmnya di bagian belakang sini yang luas, lega. Tuh. Enak sih emang. Ini motor bener-bener utilitarian banget. Oke, jadi itu dia spesifikasi singkat dari Charge Maleo S ini. Sekarang impresi berkendaranya. Pertama kita ngomongin soal ergonomi berkendaranya, di mana Charge Maleo S ini ergonomi berkendaranya enak banget loh. Jujur, ya walaupun dari posisi mengemudi ya, posisi berkendaranya, dia kursinya agak lebar, jadi kaki gua kelihatan jinjit. Padahal jarak dari jok ke tanahnya itu nggak tinggi-tinggi banget kok. Gue bisa menapak 2 kaki dengan gampang. Yang jadi halangan mungkin joknya aja yang lebar. Karena kaki gue pendek ya, tinggi gue cuma 164 cm. Cuman tetap berkendara harian untuk stop and go ya. Jadi ketika maju, terus berhenti, kaki naik turun ke dek kakinya, ke aspal.
itu dapat dilakukan dengan sangat mudah. Itu dari sektor kakinya. Sementara bagian joknya, lumbar supported masih sedikit terasa ya. Jadi nggak ada perbedaan terlalu signifikan dibandingkan jok Maleo yang sebelumnya. Cuma emang lebih empuk dan terasa lebih lega aja karena nyambung deh jok depan sama belakangnya. Dan di bagian stang, karena stangnya lebar, jadi ergonomi berkendaranya ya, segitiga ergonominya itu enak banget posisinya, selayaknya motor listrik senormal-normalnya. Jadi buat berkendara harian pun ini masih nyaman dan oke banget. Oke, itu dari segi ergonomi berkendaranya. Gimana feel ngegasnya? Ngomongin soal respon akselerasinya, bener kata Charge Indonesia, dia lebih responsif dibandingkan Maleo yang lama. Dan untuk feel mengakselerasinya ya, ini yang membedakan motor listrik dari motor listrik yang sebenarnya sepeda listrik. Dia progresif, naik turun akselerasinya. Jadi kalau misalkan kita urut gasnya pelan, dia nggak serta-merta langsung torsinya ngejambak, tapi dia lama-lama tuh bisa dipelanin, tapi lama-lama bisa kencang, ngikutin respon putaran atau bukaan tuas gasnya. Itu yang membedakan sepeda listrik dengan motor listrik. Jadi nggak ngagetin sama sekali, itu bisa kalian rasain dari progresifnya, dari awal lambat sampai ke kencengnya. Jadi bener-bener rasanya kayak motor, bukan kayak sepeda. Nggak cuma on off gasnya, tapi dia pelan-pelan naik lama-lama kenceng. Itu dari segi respon akselerasinya. Dari sektor pengeremannya enak banget, empuk. Rasanya kayak ya pakai disc brake depan belakang ya, pakem, tapi feel-nya masih bisa dirasakan. Jadi bisa kita urut sektor pengereman ya, biar bisa melakukan pengereman secara halus maupun mendadak. Dan ini adalah motor listrik yang gaya berkendaranya itu dia bisa digas sambil direm. Jadi nggak merubah kebiasaan kita kayak naik motor senormal-normalnya ya, motor konvensional. Kalau beberapa motor listrik kan ada yang kita ngerem dia langsung cut off tenaga listrik ya, sehingga dia agak susah perhitungan ketika kita berbelok atau ketika kita bermanuver. Itu yang membedakan motor listrik dengan motor listrik yang sebenarnya sepeda listrik. Dan dari segi bantingan suspensinya, kita ngelewatin jalanan yang gak rata, ngelewatin polisi tidur, lagi-lagi dia lebih empuk dibandingkan dengan Maleo yang versi sebelumnya. Jadi enak banget buat bawa barang ataupun boncengan sekalipun. Oke, ini bisa kalian lihat ya. Ini posisi ketika dipakai boncengan. Tuh. Empuk banget lagi. Gimana? Empuk. Yang pembonceng? Shocknya empuk, terus busa joknya juga empuk. Empuk ya? Penampang joknya juga enak, nggak pegel. Lebar dia, ke bokong kita lebar. Lebih lega nggak rasanya? Lebih lega memang. Terus kalau misalnya badannya yang gede, orangnya mesti mundur, masih ketahan sama handlebar. Oh enak ya, jadi buat... Nah gitu tuh, Nah, masih ketahan sama handlebar. Ya, buat sederan pun masih enak ya, tapi tadi ternyata lumayan nyerok ya. Pas Iya, kita ngelewatin juga rintangan yang tinggi tuh. gundukannya agak tinggi sih. Oh, gundukannya agak tinggi emang. Dia nyerok. Tapi overall tuh masih nyaman, bantingan Nyaman. suspensinya pun berasa di pengendaranya dia Coba masih bisa kenceng, dikendalikan kenceng. dengan sangat baik. Set, Coba kenceng. kita kenceng ya. Ini mode 3. Tuh. Oh, masih Masih oke. namanya juga gejukan sedikit. Iya. Ya. Gejukan tinggi sih. Enak sih. Overall enak kok. Cah. Tuh, dipakai buat boncengan. Enak, Nih, enak. masih nyaman. Top. Oke. Nah, jadi itu rasanya ketika berboncengan bersama dengan Charge Maleo S ini. Wah, jadi itu dia impresi berkendara kita bersama dengan Charge Maleo S. Dia enak banget untuk dikendarai, nyaman buat para ojol, dan yang terlebih sekarang udah bisa fast charging dengan jarak tempuh menggunakan 2 baterai hingga 150 km. Pokoknya cuan banget para ojol pakai si Charge Maleo S ini. Dan tidak lupa ada skema harganya nih. Nah, dengan keuntungan harga skema sewa seperti ini, kalian nggak perlu mikirin biaya perawatan dari Charge Maleo S, karena dari mulai ban sampai ke baterainya, kalau ada masalah langsung aja bawa ke tempat servis charge-nya. Semua biaya
ditanggung. Jadi tinggal diganti aja parts yang bermasalah. Oke nggak tuh? Jadi gimana menurut kalian Charge Maleo S ini? Memang dia nggak ada fitur yang pakai gimmick-gimmickan sama sekali, dengan fitur yang seadanya dan rasa berkendara yang selayaknya, senormal-normalnya motor konvensional. Tapi ini motor listrik, biaya operasional hariannya jika dipakai untuk harian ratusan kilometer, puluhan kilometer, lebih murah dibandingkan motor bensin biasa. Apakah Charge Maleo S ini cocok untuk jadi kendaraan operasional kalian sebagai ojek online? Komentar aja di bawah. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autoride Max. Gue Bagas Satrio, dadah!